Apa kabar sore hari ini? Luar biasa. Katakan bahwa Allah kita dahsyat. 1, 2, 3. Amin. Allah kita memang sungguh dahsyat dan luar biasa. Biarlah pada sore hari ini kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita ada hati yang rindu mau melayani dan mengasihi di antara kita. Coba dicosnya dulu dong kiri kanan. Kamu rindu Tuhan Yesus gak sih sore hari ini? Ayo dicos 10 orang, cari 10 orang. Kamu rindu gak sore hari ini? Haleluya. 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 Iya, haleluya. 10, jangan sampai kurang nih. 10. Ayo 10. Udah dihitung 10. Ayo jangan duduk 10. Katakan rindu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, amin. Sudah 10? Sudah lebih? Katakan Yesus dahsyat. 1, 2, 3. Katakan aku rindu Tuhan. Amin. Saudara rindu? Amin. Sesuai tema kita sore hari ini, diklik. Nah ini dia. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Oh haleluya. Sentuhan hadiratnya rindu hidup jadi rindu jadi berkat. Biarlah sentuhan hadiratnya Allah boleh bekerja di setiap hati kita. Sentuhan hadiratnya Allah, rindu kita menjadi milik Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Saudara anak Tuhan Yesus, saudara mau diberkati? Coba toel lagi, benar gak diberkati di kau? Nah iya, amin ya. Iya, kita mau diberkati semua menjadi milik Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, amin. Amin ya. Jadi pada sore hari ini kita boleh merasakan sentuhan hadirat Allah, sentuhan hadirat Tuhan Yesus Kristus. Kita rindu hidup menjadi berkat. Kita mau jadi berkat dalam keluarga. Kita mau jadi berkat di antara tetangga kita, saudara kita, famili kita, dan orang lain. Jadi kita mau belajar jadi berkat. Kalau kita jadi berkat, banyak jiwa-jiwa amin. Banyak jiwa-jiwa iya. Kalau kita jadi berkat, kita banyak jiwa yang dimenangkan. Dengan tingkah laku kita, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Wah, luar biasa. Makanya ibu, bapak, saudara, kalau kita yang sudah punya anak, kita mau jadi berkat sebagai orang tua, benar? Iya, kita belajar, kita mau jadi berkat. Jadi berkatnya apa? Dikatakan kita rindu hidup jadi berkat. Berkat apa sih? Kehidupan kita sebagai orang tua yang baik. Orang tua yang benar-benar menjadi orang tua yang patut dilihati, ya diteladani oleh anak-anak, benar? Coba kalau misalnya orang tuanya kalau di rumah ribut aja, kebun binatangnya keluar antara suami dan istri, anak-anak ikut nggak? Anak-anak ikut nggak? Ikut, karena teladan dari orang tua. Makanya kita belajar di GBI JAT pada sore hari ini. Kita mau jadi benar-benar teladan dari Tuhan Yesus. Nah firman Tuhan pada saat hari ini dalam Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 25 di sini menceritakan di mana Filemon adalah di mana teman sekerja Allah daripada Paulus. Dia mau bersama-sama melayani Tuhan. Dia mau memberitakan Injil. Makanya dia mau jadi teladan, mau jadi berkat, saudara. Coba diklik. Nah ini klikannya saudara. Kita baca ya. 1, 2, 3. Kehidupan. Amin. Amin. Dikatakan apa? Kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang menjadi berkat. Jadi kehidupan kita yang pada saat hari ini napas. Coba tarik napasnya, dikeluarin napasnya.
Kita mau belajar jadi berkat. Nah, jangan dari belakang. Bubar ntar di sini. Ya. Jangan dari belakang keluarnya. Jadi kita keluar dari hidung, keluar dari mulut lagi ya. Kita mau jadi berkat. Setiap perkataan kita, ucapan kita mau jadi berkat. Karena kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang menjadi berkat. Filemon meneladani sebuah kehidupan yang berdampak dan membawa pengaruh rohani bagi orang lain. Nah, kita yang berkeluarga, kita punya tetangga, kita punya saudara, kita mau belajar menjadi berkat bagi mereka. Jadi kita jangan, kalau kita bilang bukan hanya sehelo aja, lu gue gitu ya, kalau kita orang bilang bukan itu, tapi kita mau jadi teladan apa yang Tuhan mau. Sesuai tema kita pada sore hari ini, sentuhan hadirat Allah, rindu, kita mau rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Filemon, kalau kita baca, wah ini luar biasa. Filemon mau melayani Tuhan. Dia adalah teman sekerja daripada Paulus. Mau meneladani bagaimana memberitakan Injil, bagaimana melayani Tuhan. Disinilah dikatakan firman Tuhan. Apa saja teladan yang dimiliki Filemon. Yang pertama kita lihat. Nah, klik. Nah, kita baca ya 1, 2, 3. Ih, nggak kompak. 1, 2, 3. Memiliki kerelaan melayani. Melayani istri, melayani suami, melayani anak. Itu melayani. Hello? Melayani? Melayani saudara. Seorang istri melayani suami setiap pagi, misalnya buatin kopi, buatin susu atau air putih pun itu sudah belajar melayani. Siapa yang dilayani oleh istrinya kalau pagi? Puji Tuhan ya. Kalau ibu bapak belum melayani suaminya, kita mau belajar melayaninya. Anak juga ada gak melayani? Ada. Kita seorang anak, kita juga melayani dalam keluarga. Untuk apa? Ya mengasihi orang tua, membantu orang tua. Itu sudah dikatakan melayani. Tapi Filemon melayani di ladang Tuhan. Kita juga mau belajar melayani di ladangnya Tuhan. Saya bersyukur sore hari ini kita yang hadir, kita mau melayani Tuhan. Dalam bentuk apapun kita mau belajar. Enggak ada kata tidak, enggak. Kata aduh, enggak ya. Tapi kita siap mau melayani Tuhan. Siap? Siap ya. Saya bersyukur pada sore hari ini, walaupun masih genangan air di daerahnya masing-masing, tapi boleh datang sore hari ini. Itu bukan satu kebetulan, tapi ada hati kerinduan, hati mengasihi Tuhan. Itu sudah melayani Tuhan saudara. Ya, itu sudah melayani Tuhan. Dalam firman Tuhan pada saat hari ini coba diklik. Nah, kita baca yang atas 1, 2, 3. Iya, amin. Berkat terbesar bukan saja kita mau menerima. Jadi misalnya saudara dapat berkat dari siapapun, bukan itu saja saudara menerima, wah saya menerima berkat yang besar. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan, tapi ketika kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, inilah intinya. Saudara telah menerima berkat seperti tim musik, WL Singer, tamborin, kita semua yang melayani Tuhan, saudara sudah terima berkat. Amin. Itu adalah berkat saudara yang memang nggak kelihatan. Bener nggak? Nggak kelihatan. Kalau misalnya hari ini, Dek ambil tas saya Dek. Bentar ya. Misalnya, bukan tas itu jangan. Itu melayani. Yang hitam. Iya. Sebentar. Saya contohin. Siapa yang mau maju? Terima kasih Bapak. Siapa yang mau maju bantu saya? Ada yang mau maju bantu saya? 1,
ini kalau firman Tuhan dikatakan Filemon, dia sungguh besar melayani Tuhan, tapi di sini berkat terbesar bukan saja kita mau menerima. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Pegang Well. Berasa nggak kamu saya kasih? Berasa. Apa yang kamu terima? Uang. Uang. Merasakan apa yang kamu terima ini? Berkat. Terima kasih buat kamu di kantongnya. Ntar makan bakso di bawah. Iya, itu yang kelihatan, benar? Ya, itu yang kelihatan, berkat yang kelihatan. Tapi kita melayani Tuhan memang kita tidak kelihatan, saudara. Tapi berkatnya upahnya besar di surga. Upahnya besar di surga kalau saudara menerima itu. Pelayanan apa yang pada saat hari ini saudara berikan untuk Tuhan. Ya kan? Dan pada sore hari ini dikatakan, jadilah bagian dari tim kerajaan Allah, bukan penonton di bangku gereja dan menjadi pengamat. Jadi kita bukan mengamati saja, tapi kita mau belajar bersama menjadi anak Tuhan dan milik Tuhan. Benar? Itulah bagian yang pertama, memiliki kerelaan melayani. Tadi saya bilang siapa yang mau maju, saya nggak mau sebut namanya, saya ingin tahu aja. Tapi ada yang mau maju juga, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, bagaimana sih sentuhan hadirat Allah, rindu hidup menjadi berkat. Yang kedua, nah kita baca 1, 2, 3. Memiliki iman dan kasih. Iman yang tidak bisa kita rasakan, tapi pada saat kita mau melakukan, mau melangkah, itulah iman kita. Misalnya, ini baru saya panggil Jimmy sama Lista deh, yang paling, karena dia yang paling saya kenal, paling dekat sini, boleh maju. Nah, iman dan kasih, silakan maju. Ini selalu bajunya kembar ya, luar biasa. Bapak Gembala jadi contoh lah yang baik. Kita selalu juga kembar. Oke, nah, saya mau tanya nih mereka berdua. Waktu kalian masih pacaran ya, ada nggak sentuhan konslet berdua? Jimmy dulu deh. Ada Mi. Ada. Ada. Apa yang kamu rasakan? Wah, udah banyak banget Mi, lupa jadi. Satu aja. Apa ya? Soalnya kalau ada masalah udah sehari ini selesai, lupain besoknya. Dari Lista apa tuh? Lupa juga. Lupa. Udah mau 11 tahun nih, nggak tahu. 11 tahun, luar biasa, tepuk tangan dong. Luar biasa dahsyat. Sesuai tema kita sore hari ini, sentuhan hadirat Allah, rindu dalam kehidupan melayani, ya kan? Nah, kalau mereka sebagai mundur Jim, madep ya. Nah, kalau mereka sebagai suami istri, sekarang suami istri, dulu bukan kan? Dulu belum kenal kan? Karena di gereja JAT kenal kan? Nah, salaman dulu berdua. Nah, itu awal mulanya kenalan. Siapa namanya? Koko Jimmy. Siapa namanya? Lista, gitu kan? Nah, itu awal mulanya, benar? Itu ada ya karena baru mulai, baru awal. Tapi kalau lama-lama misalnya Jimmy ke rumah Lista, mulai ada sentuhan secara kita manusia, benar? Ya kan ada sentuhannya, benar nggak? Kalau nggak Lista nggak mau nyetrum. Oh ada setrumnya. Jimmy ada konsletnya nyetrum katanya ke Lista. Ya kan? Kabel putus ya nyetrum. Kalau ya benar ya, banjir di kapuk jadi kabelnya putus ya. Nah, tapi sore hari ini hingga mereka memasuki sampai 11 tahun, ini konsletnya selalu harus ada, benar? Iya. Nah, kita sebagai orang tua, suami istri, konslet terus, nyetrum terus. Sampai nanti Tuhan panggil sesuai tema kita bahasa, memiliki iman dan kasih. Terima kasih selalu konsletnya ini. Terima kasih Tuhan berkati. Iya. Ini dia, ini adalah bagian yang kedua yang selalu ada, apa sih namanya? Gak pernah putus walaupun ya gesekan ada, benar? Masalah ada, benar? Ya kan?
Tapi kalau kita merasakan di dalam Tuhan, gesekan itu mulai perlahan-lahan hilang. Karena kita mau belajar menjadi contoh dalam keluarga dulu, benar? Ya, kita mau belajar contoh dalam keluarga dahulu. Karena apa? Dalam firman Tuhan, dalam Filemon di sini katakan apa? Kita baca Filemon 1, 2, 3. Filemon dikenal luar biasa. Kita mau jadi teladan seperti Filemon. Dia katakan apa? Dikenal bukan karena jabatannya, tetapi karena imannya kepada Kristus dan kasihnya kepada sesamanya. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita ada, kita mau belajar di antara kita saling mengasihi di antara kita. Ya, gesekan ya sebentar aja, jangan lama-lama. Itu Filemon mengajarkan kepada kita supaya kita mau menjadi teladan yang baik. Menjadi utusan-utusan Allah yang baik. Memiliki iman dan kasih yang Tuhan bentuk dalam hidup kita. Kita mau dibentuk. Saudara pernah lihat tanah liat? Pernah lihat tanah liat? Pernah lihat tanah liat? Warnanya apa? Warna merah-merah. Warnanya apa? Ih, ini anak murid gak kalah ngomongnya. Warnanya apa? Merah. Ya, warnanya merah. Belum dibentuk. Kalau belum dibentuk itu lengket-lengket. Bener gak? Bener gak? Kalau saudara gak percaya, saudara cari tanah liat, tolong saudara pegang-pegang. Pegang-pegang aja, pak gitu. Pasti lengket. Tapi kalau saudara ke tempat yang bisa membuat sesuatu bentuk dari tanah liat, saudara bisa lihat lagi. Dia bisa jadi celengan, dia bisa jadi kendi, benar? Dia bisa menghias, menaruh untuk kembang, bunga, pot bunga, pernah lihat? Nah itu dia dari tanah. Karena dibentuk. Demikian hidup kita juga mau dibentuk oleh Tuhan. Hati kita mau dibentuk oleh Tuhan, benar? Kita mau dibentuk. Jangan mau enaknya kita, kalau orang bilang apa sih semaunya kita gitu ya. Tapi kita mau dibentuk oleh Tuhan. Dengan apa? Kita lihat dari tetangga kita, sesama kita, keluarga kita. Ada segala macam masalah. Tapi kita mau belajar dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita, saudara, orang yang baru buat itu kendi atau buat sesuatu celengan gitu ya. Nah itu awal mulanya bagus gak? Enggak. Awal mulanya tuh jadinya lewat-lewat. Enggak utuh kalau kita bilang. Enggak cantik. Enggak indah gitu. Ya kan awal mulanya. Tapi makin lama karena mau belajar, kita mau belajar. Lama-lama sehari ya enggak bagus. Buat lagi. 2 hari ya masih melewat sedikit. 3 hari itu sama dengan iman kita. Ya, kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, ayo kita mau belajar jadi milik Tuhan. Gak usah takut, serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, benar? Kita serahkan, itu adalah bagian yang kedua, diklik, nah ini dikatakan apa? Kita baca, 1, 2, 3. Nah, benar gak? Benar gak? Ya kan, kasih tanpa iman akan goyah dalam kehidupan kita, dalam kita berkeluarga, dalam kita sebagai anak, dalam keluarga kita. Kalau tidak ada kasih dalam keluargamu akan pecah, akan goyah, akan berantakan. Benar? Tapi iman tanpa kasih akan kering, saudara. Seperti tanaman. Kalau kita tidak pernah sirami, itu akan kering dan mati. Apalagi hati dan iman kita. Kita gak pernah tanami, siramin dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian, dengan doa. Saudara akan kering. Jangan saudara bilang, wah saya kok lemah, kok saya undur dari Tuhan. Itu dirimu sendiri. Karena saudara tidak mau melayani maju untuk Tuhan. Kalau saudara itu mau dibentuk oleh Tuhan, belajar dari diri sendiri. Gak bisa misalnya dari pastor Charlie misalnya, ayo bangun dong Markus, cepat si Markus, ditendang si Markus ya. Gak bisa dengan orang
orang lain. Tapi kita dibentuk dengan diri kita sendiri. Kita mau belajar. Ya kan? Kasih tanpa iman itu akan goyah. Gak ada kekuatan. Tapi kasih di dalam Tuhan itu akan menyatu. Ya kan? Iman, ya kan, tanpa kasih itu akan kering. Makanya kita harus disirami terus, saudara. Hati saudara disirami dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian. Benar? Kita mau belajar menyiraminya. Kita sirami mulai hari ini, ya. Kita mau belajar sirami iman kita terus. Hati kita supaya tidak akan kering. Siapa di sini yang kering? Sekarang lagi banjir. Enggak kering kan? Hujan tuh besar, entah berhenti, gak lama hujan lagi, jadinya banjir. Coba kalau gak hujan, apa yang terjadi? Kering. Itulah manusia kadang-kadang ngeluh ya, bener gak? Banjir, hujan lagi, air keluar lagi, ngeluh. Kalau gak hujan, aduh panas, ya kan? Tanaman mati. Wah, segala hal. Jadi nggak ada benernya kita nih manusia. Ya kan? Kering salah, hujan salah, basah, iya kan? Tapi kita mau diperbarui hati kita. Kalau kita yang kering, kita mau sirami. Bagaimana kita subur? Beri pupuk. Tahu pupuk? Kalau nggak tahu nanti Pak Markus beliin. Itu Tangerang banyak toko bunga. Ada pupuknya. Ya. Kita mau belajar menyirami hati kita. Mau disirami? Coba pegang dadanya. Tuhan, saya mau disirami. Sungguh-sungguh bilang, Tuhan, saya mau disirami. Kalau saudara mau disirami, saudara akan bertumbuh. Amin. Mari kita mau bertumbuh bersama-sama. Bukan 1-2 orang, tapi kita semua di GBJAT. Kita mau disirami dengan firman Tuhan. Kita mau disirami dengan puji-pujian. Biar Roh Kudus selalu bekerja di hati kita. Ya, itu adalah bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, nah enaknya kalau saya bilang, baru diklik. Kita baca 1, 2, 3. Apa? Memiliki ketaatan. Kita mau belajar taat. Siapa yang taat? Kalau Bapak Gembala sidang tuh paling sering tuh. Siapa yang sudah baca Alkitab hari ini? Ya, yang balas, maaf ya, paling Bu Gita, paling Ibu Ropiah. Yang lainnya cuma lihat plek. Oh udahlah, Bapak Gembala doang. Ada? Cuek, kasihan loh Bapak Gembala suka nangis loh. Kok jemaatnya dilihat doang, enggak diklik gitu. Ya Bapak Gembala hari ini saya baca gitu. Belajar ya, kalau saudara diingatkan, kita kan diingatkan, bener enggak? Kita diingatkan supaya kita mau belajar taat membaca firman Tuhan. Coba kalau saudara nggak ada diingatkan. Seperti orang tua, kalau kita kan punya orang tua dulu ya. Kita punya orang tua kita sering nasehatin kita yang baik. Pasti kita selalu ingat, oh iya nggak boleh nakal ya. Nggak boleh naik-naik ya. Karena saya sama. Bapak Gembala ini adalah utusan Tuhan, dikatakan baca Alkitab ya, iya. Cuma nyaut iya aja susah banget sih. Ya kan? Oke, kita mau belajar membaca firman Tuhan setiap saat. Kadang nggak baca sih ya, jadi nggak klik gitu ya. Oh iya, salah juga sih saya. Iya, jadi belajar baca dulu, baru klik ke Bapak Gembala. Oke Pak, aku sudah baca hari ini. Ya, jadi kita mau belajar membaca firman Tuhan supaya kita nggak kering, saudara. Siapa yang kering sore hari ini? Nggak ngaku kan? Coba towel kiri kanannya, kering nggak kamu? Kering nggak? Kering nggak? Wah, ada yang kering ya? Tapi sore hari ini kita nggak ada yang kering karena banjir, basah semua. Ya kan? Baju nggak kering-kering, benar? Ya, anak sekolah bajunya jadi acak-acakan karena nggak kering-kering, itu jemuran. Tapi sore hari ini kita mau disirami apa yang Tuhan mau, seperti Filemon, ya kan? Dikatakan apa? Ketaatan adalah tanda itu dia. Ketaatan adalah tanda kedewasaan rohani. Jadi saudara mau belajar, kita semua mau belajar menjadi taat akan menjadi kedewasaan rohani kita. Ya kan? Bukti kasih yang sejati, itu yang Tuhan mau. Jadi kita mau belajar dewasa iman kita. Bukan seperti anak bayi yang selalu disusui, tahu disusui? Kalau saudara nggak tahu, entar tanya Lila tuh sama si Ita tuh yang lagi nyusuin anaknya. Ya kan? Selalu dipegangin susunya.
Supaya apa? Supaya bisa kenyang, supaya cepat besar. Ya kan? Saudara kan udah gak mungkin disusui lagi, benar? Siapa mau disusui sama saya sehari ini? Saya beliin susu maksudnya. Ada? Nggak ada kan? Kita sudah dewasa, kita mau belajar dewasa rohani. Ya kan? Iman kita mau dewasa. Kita mau belajar menjadi orang-orang yang taat akan Tuhan. Dikatakan apa? Dan bukti kasih sejati. Yang terakhir di penutup ini dikatakan apa? Kita baca 1, 2, 3. Ya, yang kita dengarkan dengan baik. Baca yang bawahnya. 1, 2, 3. Tepuk tangannya. Kau taat nggak? Ditual temennya biar nggak tidur. Kamu taat nggak? Jangan saya khotbah seperti dongeng. Tahu dongeng? Nah, iya. Ya, tahu ya kalau dongeng ya kadang-kadang apalagi di gereja adem, dingin. Dengar cerita firman Tuhan bukannya ya bener ya. Ini enggak krok bunyi. Krok gitu. Nanti sekali-sekali dah saya fotoin. Ya kan saya fotoin, saya taruh di depan. Siapa yang lagi bobo gitu ya. Tapi di GBJ nggak ada. Baik-baik semua hari ini.